Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Joni Nura di lokasi pengungsian di Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Selamat sore Joni, bagaimana situasi terkini di pengungsian? Apa saja kebutuhan yang masih dibutuhkan oleh para pengungsi di sana? Baik, selamat sore Bianca. Dapat saya sampaikan bahwa saya sedang berada di kamp pengungsian di Nagekeo. Dan saat ini para pengungsi yang berada di kamp pengungsian masih membutuhkan alas tidur, air bersih, serta selimut. Karena di tenda sendiri pada malam hari mereka merasa kedinginan dan membutuhkan air bersih di lokasi. Kondisi ini tidak hanya dialami di posko yang ada disiapkan pemerintah Kabupaten Nagekeo, namun kondisi ini juga dialami oleh para pengungsi yang mengungsi secara mandiri, baik di kecamatan maupun di desa-desa. Sangat karena pada malam hari mereka sangat merasa kedinginan. Hal ini terjadi ketika seorang di Nagekeo, kecamatan maupun meninggal karena mengalami kedinginan cukup dingin sehingga mengakibatkan meninggal dunia. Korban yang meninggal akibat di Nagekeo sendiri berjumlah 15 orang. Pasca kunjungan Bapak Presiden siang tadi di lokasi pengungsian gempa bumi, Presiden Prabowo sendiri berjanji akan membantu korban gempa bumi yang ada di Kabupaten Nagekeo, serta akan memberikan sejumlah bantuan kepada korban gempa bumi yang berada di posko pengungsian maupun mereka yang berada di mengungsi secara mandiri di rumah mereka. Diandra. Baik, Joni, sementara itu kondisi kesehatan para pengungsi di sana seperti apa? Baik, kami melihat bahwa sejumlah pengungsi yang berada di kamp pengungsian sendiri mulai terserang penyakit, terutama lansia dan anak-anak. Mereka sudah mengalami sakit batuk pilek, gatal-gatal, karena memang kondisi di kamp pengungsian sendiri sangat minim fasilitas umumnya. Baik, terima kasih Joni Nura melaporkan langsung dari Kabupaten Nagekeo, NTT. Selamat sore, selamat kembali bertugas. Sementara itu DPR buka suara terkait tuntutan masyarakat mengenai kapan disahkannya RUU perampasan aset. DPR pastikan RUU perampasan aset akan disahkan paling lambat akhir tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komisi 3 DPR RI terus mempercepat pembentukan RUU perampasan aset dan dipastikan RUU tersebut disahkan paling lambat saat rapat paripurna DPR RI di bulan Desember 2026. Jika dihitung waktu efektif masa sidang DPR setelah dipotong masa reses, berarti pembahasan RUU perampasan aset ini cuma membutuhkan waktu sekitar 8 minggu lagi. Dalam waktu 8 minggu itu, Komisi 3 akan menggelar RDPU penyerapan aspirasi, harmonisasi, rapat kerja dengan pemerintah, pembahasan DIM, pengesahan tingkat pertama, hingga akhirnya pengesahan tingkat kedua di paripurna Desember 2026. Untuk penyerapan aspirasi, Komisi 3 sudah menggelar lebih dari 35 kali RDPU, melakukan 3 kunjungan kerja ke 3 daerah, menerima masukan tertulis dari puluhan elemen masyarakat. Kita ke informasi gempa NTT pemirsa, seorang lansia yang menjadi pengungsi pasca gempa di Nusa Tenggara Timur meninggal dunia di Puskesmas Mauponggo. Korban meninggal dunia setelah sempat mengungsi secara mandiri akibat gempa mengguncang Nagekeo. Isak tangis pecah di rumah duka Kampung Lina, Desa Kota Gana, Kecamatan Mauponggo, Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Keluarga tak kuasa menahan kesedihan setelah Petrus Diwa, lansia berusia 70 tahun, meninggal dunia. Gempa memaksa Petrus meninggalkan rumahnya dan mengungsi secara mandiri bersama warga lain. Di tengah ancaman gempa susulan, ia memilih bertahan di tempat pengungsian. Kondisi Petrus semakin berat karena ia memiliki riwayat penyakit asma. Selama berada di pengungsian, Petrus beberapa kali mengeluhkan sesak nafas.
Korban pun sempat mendapat perawatan di Puskesmas Mauponggo, namun kondisi kesehatannya terus menurun hingga dinyatakan meninggal dunia. Mempunyai riwayat asma, dan saat gempa Bapak Petrus dan keluarga mengungsi di dapur MBG yang belum punya dinding. Saat di dapur di pengungsian sering mengeluh sesak napas, dan kemarin sore oleh keluarga diantar ke Puskesmas Mauponggo, dan di Mauponggo sempat dirawat, tetapi penyakitnya makin parah sehingga Bapak Petrus meninggal. Kepergian Petrus menambah duka keluarga di tengah situasi pasca gempa yang belum sepenuhnya pulih. Berdasarkan data Puskesmas Mauponggo, sekitar 2.410 lansia tersebar di 16 desa dan 1 kelurahan. Ada sejumlah lansia memilih bertahan di tenda pengungsian secara mandiri karena khawatir terhadap gempa susulan. Dari Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Pemirsa, keberangkatan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB ke Jakarta untuk berunjuk rasa di depan DPR RI diwarnai kericuhan. Bus yang dijadwalkan berangkat dari alun-alun Simpang 5 Pati untuk mengangkut massa diadang polisi. Salah dilewat, betul, salah dilewat, Kericuhan sempat terjadi saat bus yang dibawa AMPB hendak memasuki kawasan alun-alun Simpang 5 Pati. Pihak kepolisian mengadang dan tidak memperbolehkan bus yang dipergunakan untuk mengangkut peserta aksi memasuki area alun-alun. Akhirnya tepat pada pukul 15.10 waktu Indonesia Barat, akhirnya bus berangkat menuju DPR RI untuk menyuarakan aspirasi terkait pengesahan RUU perampasan aset koruptor dan hukum mati koruptor. Salah satu anggota AMPB menyebutkan jika total massa yang berangkat menuju DPR RI sekitar 250 orang dengan menggunakan 5 armada bus. Polisi siapkan personel gabungan amankan aksi masyarakat Pati besok di depan gedung DPR RI. Kabid Humas Polda Metro Jaya juga menegaskan rekening koordinator AMPB yang tertunda akan dibuka hari ini. Informasi yang kami ulangi kembali ya, dari kemarin kami mendapat 2 pemberitahuan dari masa aksi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, termasuk Aliansi Masyarakat Merah Putih ya, MPP. Ini ada masuk lagi, kalau kita berbicara estimasi sejauh ini masih sekitar 500 masa aksi. Nah ini jadi bukan pengamanan terhadap posko, terhadap kegiatan masyarakat. Termasuk kemarin sampai ada isunya botok diamankan, padahal itu kan yang bersangkutan secara kesadaran difasilitasi oleh kepolisian untuk membuat surat pemberitahuan gitu. Nah ini kan harus bijak lah, hal-hal positif, hal-hal yang benar tapi diplesetkan. Saya rasa itu teman-teman sekalian. Lagi boleh Pak ditegaskan terkait dengan pengembalian uang dari aktivis foto? Ini nanti akan segera secepatnya dari pihak Mandiri, karena kan otoritas untuk membuka transaksi tersebut adalah dari pihak Mandiri. Kami akan segerakan, iya pasti. Jelang unjuk rasa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu di Jakarta Kamis 27 Agustus mendapatkan sejumlah kendala. Mulai dari dugaan intimidasi, pelemparan bus dengan batu, hingga rekening donasi yang tiba-tiba terblokir. Jelang unjuk rasa warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB Kamis 27 Agustus di Jakarta, massa mendapatkan sejumlah kendala. Saat perjalanan menuju Jakarta, bus yang ditumpangi diduga mendapatkan intimidasi, dilempar batu hingga kaca pecah saat melintasi tol Karawang. Tak hanya itu, rekening Bank Mandiri milik koordinator AMPB Supriyono alias Botok yang berisi uang 80,9 juta rupiah tiba-tiba terblokir. Botok menyebut dana tersebut berasal dari uang pribadi dan donasi masyarakat untuk operasional aksi. Selain rekening bank, Botok mengaku akun TikTok dan WhatsApp miliknya juga turut terblokir. Ia mempertanyakan pemblokiran karena menilai tindakan tersebut berlebihan. Tiba-tiba jam 11 siang, jam 11 malam, dia tahu saya hilang. Saat live langsung hilang. Hilang? Oh, di tengah-tengah live itu ya? Kayaknya. Enggak sih. Oh, enggak. Saya buka terus hilang. Setelah beberapa jam,
rekening saya diblokir, terus pagi WA saya juga hilang, dibajak. Ini kan sangat luar biasa ya, tekanan dan intimidasi lah pada. Kalau yang rekening Mandiri itu mau diurus atau gimana? Ya pasti diurus lah Bang, uang 80 juta. Ya uang koruptor ratusan miliar ya. Cuma uang 80 juta diblokir kan aneh. Pihak bank menyebut pembekuan rekening atas permintaan aparat penegak hukum. Pembekuan rekening menuai kritik dan kecaman publik karena terkesan mengekang kebebasan berunjuk rasa. Kabid Humas Polda Metro Jaya menjelaskan surat yang diajukan ke pihak bank merupakan permohonan penundaan transaksi, bukan pemblokiran rekening. Polisi menyebut permintaan tersebut terkait langkah penyelidikan yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Selama pelaksanaan penundaan transaksi, rekening yang berada di dalam tabungan tersebut itu tidak disita. Jadi rekening tersebut tetap berada di dalam rekening pemilik. Setelah 5 hari kerja dari proses penyelidikan, penundaan transaksi ini dikembalikan kepada si pemilik. Setelah tiba di depan gedung DPR, Supriyono alias Botok juga sempat terlihat hendak dibawa sebuah mobil. Namun massa protes mengepung mobil dan meminta Botok dilepaskan karena tidak ada kejelasan kemana Botok hendak dibawa. Hingga akhirnya Botok dilepaskan. Dalam unjuk rasa Kamis 27 Agustus, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu akan fokus membawa 2 tuntutan. Segera sahkan RUU perampasan aset dan terapkan hukuman mati bagi koruptor. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Komisi 3 DPR RI meminta rekening aktivis Pati atas nama Supriyono alias Botok segera dibuka kembali. Sementara pihak Bank Mandiri menyatakan akan segera melakukan pengaktifan kembali rekening tersebut. Pemblokiran rekening aktivis Pati atas nama Supriyono alias Botok menuai sorotan dan menjadi perbincangan di media sosial. Usai menerima audiensi Forum Komunikasi Rakyat Pati di Komplek Parlemen Senayan Senin 24 Agustus lalu, DPR langsung meminta klarifikasi sejumlah pihak termasuk kepolisian dan Bank Mandiri. Usai meminta klarifikasi, Komisi 3 DPR RI meminta agar rekening Supriyono segera dapat digunakan kembali karena tidak ditemukan adanya unsur pidana. Sementara Bank Mandiri menyatakan akan segera menindaklanjuti arahan tersebut dan mengaktifkan kembali rekening Supriyono. Komisi 3 ya atas arahan pimpinan DPR mencermati dan kami mengatakan bahwa sebaiknya rekening tersebut agar bisa diakses kembali oleh pemiliknya ya. Karena menurut kami ya tidak ada hal ihwal terkait pidana ya masalah tersebut. Kami dari pihak bank tentunya menerima dengan baik apa yang menjadi arahan dan permintaan dari yang disampaikan oleh Pak Kapolda, arahan daripada pimpinan Komisi 3 serta Bapak Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya tadi. Sebagai bank yang melayani nasabah dengan konsekuensi yang diatur di dalam peraturan, maka kami akan menindaklanjuti Pak Ditkrimum apa yang tadi disampaikan untuk segera melakukan pengaktifan kembali rekening. Rekening aktivis Pati atas nama Supriyono atau Botok sebelumnya mengalami penundaan transaksi di tengah rencana aksi di Jakarta pada Kamis 27 Agustus besok. Untuk mengadukan hal tersebut, Forum Komunikasi Rakyat Pati kemudian beraudiensi dengan DPR RI di Komplek Parlemen Senayan Senin 24 Agustus lalu. Dari